Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-temannya Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan milik kelompok tani muda Banjar Cahyana Muda. Ini yang kemarin sudah Faisan publikasikan untuk olah lahannya, terus ada kerja baktinya atau di daerah Faisan bisa dikatakan krigan untuk semua anggota KEP Banjar Cahyana Muda. Dan setelah itu kemarin juga sudah Faisan publikasikan cara penaburan kapur dolomitnya teman-teman. Ini luasan 100 ubin atau kira-kira kalau dimeterkan sekitar 1400 meter persegi, yang dimana di sini niatnya untuk tanam ini, kelompok ini akan ditanami tanaman paria opal F1 ya, capana merah dari PT SWZ. Dan di kesempatan video kali ini Faisan akan melakukan pemberian pupuk dasar untuk lahan ini teman-teman. Dan di sini ada seperti biasa ada Mas Eko Junianto selaku ketua kelompok tani KEP Banjar Cahyana Muda Kecamatan Raket. Ada juga Bang Sabar yang sedang melakukan proses kalau di daerah Faisan itu dijaler. Nah, di sini dari beberapa petani tentunya berbeda-beda untuk cara pemberian pupuk dasar. Ini kalau versi Faisan dan juga versi kelompok Faisan itu lebih efektif di jalar seperti biasa yang selalu Faisan terapkan di bedengan, yaitu kita jalar dulu seperti ini. Nah, kita mendekat dulu sebentar. Nah, di jalar seperti ini, kita nanti penanamannya di samping kanan kirinya, dan kita jalar dulu di samping kanan kirinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah jalaran ini selesai yang sedang dilakukan oleh Bang Sabar itu, nanti proses selanjutnya akan diberikan pupuk dasarnya yang sedang diolah, diaduk dulu sama Bang Eko. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau untuk pemberian pupuk dasar tentunya sekali lagi Faisan katakan setiap petani ada cara tersendiri dan caranya berbeda-beda juga. Kalau versi Faisan selalu Faisan menggunakan jalar seperti ini karena lebih efektif dan juga lebih kalau menurut Faisan lebih bagus. Ya seperti itu. Nah, berhubung di sini untuk pupuk dasarnya Faisan menggunakan NPK, yang jelas NPK teman-teman. Kita NPK-nya pakai NPK Ponska dengan kandungan nitrogennya 15%, fosfatnya 10% dan juga kalium sekitar 12%. Untuk NPK-nya di sini Faisan menggunakan 2 kantung berarti 1 kintal, dan selanjutnya yaitu tidak lupa ini yang selalu Faisan katakan, kalau di pemupukan dasar harus ada yang namanya SP kandungan fosfornya teman-teman. Fosfornya di sini Faisan menggunakan merek dagang Vertipos dari Saprotan Utama Capak Tani ya, dengan kandungan haranya ini kalau tidak salah untuk fosfornya kisaran 20%, magnesiumnya sekitar 3%, kalsiumnya kisaran 20%, ada sulfurnya, ada boronnya, dan juga ada silikanya. Ini lebih komplit karena memang pupuk non subsidi lebih komplit tentunya. Jadi takarannya NPK-nya 1 kintal, fosfatnya Vertiposnya setengah 50 kilo teman-teman. Nah, di sini lalu Faisan katakan juga untuk pupuk dasar itu bisa dikatakan selera. Kalau mau ditambahkan per 100 ubin juga bisa, misal dikasih 2 kintal, 2,5, terserah, itu selera teman-teman. Yang penting kalau menurut Faisan yaitu NPK, nitrogen fosfat dan juga kaliumnya, dan juga paling penting adalah kandungan fosfornya
itu dikasih agar perakarannya tumbuh dengan baik. Karena kalau menurut Baisan sendiri, kalau perakarannya tumbuh baik, nanti untuk tanamannya akan juga tumbuh subur. Ya ini dan juga mungkin yang belum kenal dengan channelnya Eka Sudiro, bisa nanti, ini adalah teman Baisan juga selaku manajer dari kelompok tani Banjar Cahyana Muda teman-teman. Bisa diklik dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Ini dia. Ini untuk apa namanya, langkah selanjutnya, pokoknya setelah dijalar selesai, ini diaduk dulu, diaduk rata. Setelah diaduk rata nanti ditaburkan ke bedengan yang sudah dijalar. Ini seperti itu. Ya Bang Eko, ada pesan-pesan? Bagi teman-teman yang belum memantau channel ini, silahkan dipelajari sama kita, sama-sama belajar. Jangan lupa like and subscribe di channel Iksan Petani Muda dan Iksan Pemuda Tani. Dan juga itu ya, jangan lupa channelnya Eka Sudiro juga di like, subscribe, karena di situ ada juga tutorial untuk edukasi yang kebanyakan kalau di videonya saat ini ada tanaman casin ya, casin, bayam, dan juga kangkung. Bagi petani yang ingin belajar bersama bisa klik di channelnya Eka Sudiro. Kebetulan untuk di channelnya Baisan juga belum ada teman-teman ya, ini seperti itu. Dan nanti akan Baisan lanjutkan setelah ini, nanti diaduk rata ya, pokoknya diaduk rata dulu, langsung nanti diaplikasikan, kita tabur ke bedengan. Nanti akan Baisan lanjutkan lagi teman-teman. Nah oke teman-teman ya, ini pupuknya sudah tercampur merata seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu penaburan di bedengan yang sedang dilakukan oleh Bang Eko Junianto dan Mas Bang Sabar sedang melakukan proses penjalaran di bedengan. Nah ini caranya ya, tinggal ditabur di bagian yang apa namanya sudah dijalar seperti ini. Dan ini disesuaikan nanti pupuk dasarnya. Jika 100 ubin ini menggunakan 150 kg ya, disesuaikan untuk penaburannya. Dan jika dikasih 2 kintal ya disesuaikan dengan pupuk yang kita tabur di bedengan seperti ini ya, jelas. Dan setelah proses penaburan ini selesai, nanti bisa langkah selanjutnya, jika nanti sempat dipublikasikan ya, Bang Baisan publikasikan sekalian, bikin video, kalau tidak ya besok ya. Setelah ini selesai, nanti tinggal proses finishingnya, diratakan lagi, diratakan bedengannya menggunakan alat manual cangkul, agar nanti diratakan di finishingan. Untuk proses selanjutnya yaitu disemprot dulu menggunakan dekomposer atau mikroba lainnya untuk menyuburkan tanah dan juga untuk mengurangi serangan layu pada tanaman, entah itu layu fusarium ataupun layu bakteri. Mudah-mudahan nanti bisa dipublikasikan sekalian kalau sempat, kalau tidak ya nanti kita lanjutkan besok di video selanjutnya teman-teman. Seperti ini kurang lebihnya. Nanti intinya ditimbun menggunakan cangkul seperti itu. Di sini Baisan perhatikan sekalian ya, walaupun ini belum selesai, biar nanti teman-teman bisa lakukan di lahan teman-teman. Intinya proses finishingnya bisa menggunakan cangkul, bisa menggunakan sebilah bambu yang pokoknya agak kuat sedikit, diratakan seperti itu, agar nanti penutupan plastik mulsanya tidak untuk permukaan plastiknya bisa merata teman-teman. Ini seperti itu. Ini terserah mau menggunakan sebilah bambu ataupun menggunakan cangkul juga bisa teman-teman. Yang intinya untuk menutup pupuk dasar yang sudah kita tabur di bedengan. Nah, kita coba juga bisa menggunakan pakai cangkul. Oke Bang Sabar, kita perhatikan sedikit.
yang menggunakan cangkul. Tapi kalau untuk menggunakan cangkul, untuk bisa dari sini saya nggak apa berjalannya mundur ya ke sini agar nanti prosesnya bisa rapi. Oke, sebentar. Nah, bisa menggunakan cangkul seperti itu. Pokoknya untuk finishingnya ya harus di permukaan paling tidak rata. Jadi tinggal pilih enakan yang mau menggunakan bambu ataupun menggunakan cangkul, tergantung struktur tanah di daerah teman-teman semua. Pokoknya kalau struktur di daerah teman-teman padat ya bisa digemburkan lagi menggunakan cangkul. Pokoknya digemburkan. Pokoknya untuk berbagai cara ada dari setiap petani, tinggal sesuaikan kondisi tanah di daerah teman-teman semua. Nah, menggunakan cangkul juga bisa seperti ini ya. Pokoknya tinggal dipilih-pilih dan dicari yang paling mudah dan paling enak dikerjakan. Intinya seperti itu. Ini sudah bisa perhatikan sekalian. Dan langkah selanjutnya setelah ini proses finishingnya siap, langkah selanjutnya yaitu proses penyemprotan dekomposer. Bisa menggunakan M4, M21 ataupun dekomposer lainnya untuk membenah tanah, yang jelas untuk menyuburkan tanah dan juga mengurangi serangan layu pada tanaman yang nanti ditanam di lahan ini. Ya, udah cukuplah sabar. Dah, intinya seperti ini ya. Nanti besok untuk pemberian dan juga dekomposernya dan juga penyemprotannya, pemasangan plastik mulsa akan Baisan aplikasikan, Bang Ihsan publikasikan bersama channelnya Eko Swidiro. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Baisan sampaikan tentunya, dan jika tentunya ada yang kurang paham ataupun kurang jelas dari penjelasan Baisan, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Dan insya Allah Baisan akan meresponnya, walaupun kadang agak lambat, pasti Baisan akan respon. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang dan Ihsan Tani semakin berkembang. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke, cukup sekian dari Baisan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.